Pemirsa, pemadaman di TPA Sarimukti terus berlangsung. Kini 90% titik api berhasil dipadamkan, namun asap masih selimuti TPA Sarimukti. Sementara itu, tumpukan sampah terjadi di sejumlah TPS di Bandung, Jawa Barat. Kepulan asap masih menutupi TPA Sarimukti. Pemadaman terus dilakukan baik dari jalur darat maupun udara. Pemadaman menggunakan heli waterbombing dilakukan sejak kemarin. Proses ini mulai membuahkan hasil. Titik api di gunungan sampah di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat pun terus berkurang. Meski terus berkurang, namun petugas berantisipasi akan adanya angin kencang. Api diduga bisa muncul kembali bila angin bertiup kencang. Lantaran meski di atas sudah padam, namun titik api diduga masih ada di bawah tumpukan sampah. Sehingga petugas masih menyuntikkan air ke dalam tumpukan sampah. Sementara itu terbakarnya TPA Sarimukti berimbas kepada penumpukan sampah di sejumlah titik di kota Bandung Barat. Sejumlah TPS di kota Bandung terpaksa menutup sementara tempat pembuangan sampah. Akhirnya tumpukan sampah terjadi di sejumlah TPS di kota Bandung. Seminggu lebih, 8 hari lah. 8 hari. Ini untuk saat ini sendiri ditutup atau gimana sih, Pak? Sementara TPA di sini tutup dulu, TPS di sini pagar sih. Karena pembuangan ke TPA akhirnya nggak bisa ditutup sementara. Sebelum beres memadamkan yang kebakaran. Sementara itu Gubernur Jawa Barat akan terus upayakan penanganan sampah. Sejumlah kabupaten pun menyatakan untuk mengurangi ritase sampah yang dikirimkan ke TPA Sarimukti. Dengan 4 peta kabupaten yang menjadi konsumen Sarimukti sudah tanda tangan komitmen pengurangan ritasi sampah ke Sarimukti karena nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi biasanya 450 ritasi kita akan kurangi, kalau bisa menuju setengahnya atau lebih baik, dan komitmen itu sudah disepakati dan harusnya bisa. Dengan cara masyarakatnya juga diedukasi untuk mengurangi sampah, mengolah sendiri, misalkan kalau dia sampah makanan, makan malam, makan siang, bisa dibuat kompos, jangan dibuang semua pakai plastik ke depan rumah dan lain sebagainya. Hingga saat ini, TPA Sarimukti masih belum dapat digunakan karena masih adanya kepulan asap di gunungan sampah. Rencananya, TPA akan mulai dibuka pada Kamis 31 Agustus 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 10 hari sejak kebakaran yang melanda TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, api masih sulit dipadamkan. Asap tebal hingga sampah yang menumpuk karena tak dapat masuk ke TPA mengganggu aktivitas warga. Langkah pencegahan apa yang telah dilakukan pemerintah setempat? Kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, ada Ibu Prima Mayaning Tias. Selamat sore, Bu Prima. Selamat sore. Ya, Bu Prima, apakah saat ini api yang membakar TPA Sarimukti sudah benar-benar padam seluruhnya? Bagaimana situasi saat ini di lokasi, Bu? Baik, sampai dengan saat ini gitu ya, titik api masih ada. Jadi karena ketinggian sampah kurang lebih 50 meter, gitu ya, sampai ada 25 meter, kebakaran itu terjadi masih di atas ya. Masih di atas yang lapisan atas, dan kemudian juga api akan angin kencang bisa saja sampai dengan yang di bawah juga terbakar. 900 waterbombing sudah kita siramkan gitu ya melalui helikopter, dan 10 pemadam kebakaran juga sudah kita sediakan selalu di lapangan gitu ya. Dan kemudian upaya-upaya yang lain yang kita lakukan adalah pengamanan di sekitar lokasi sehingga lokasi tersebut dilokalisir dari bahaya apabila ada manusia atau pemukiman yang di sekitar itu. Baik, lalu apa langkah antisipasi untuk mencegah api kembali berkobar? Karena sebelumnya api sempat padam, namun karena cuaca panas kemudian api kembali membesar di sana, Bu Prima. Iya. Memang di TPA demikian kondisinya, bahkan di Jawa Barat sudah ada 5 TPA kabupaten kita yang juga sama-sama terbakar. Hari ini dikarenakan memang kondisi suhu atau panas yang sangat tinggi gitu ya.
dan kebakaran ini memicu kebakaran untuk lebih cepat terjadi dengan merambat juga dengan cepat. Tetapi kalau dengan ketinggian yang cukup tinggi ini, maka kelihatan dari atasnya sepertinya sudah padam, tetapi dipastikan juga harus di bawah kita harus pastikan kalau sudah padam. Namun demikian sampai dengan saat ini masih ada bermunculan titik-titik api di lokasi tersebut. Baik Bu Prima, akibat kebakaran ini warga di sekitar TPA Sari Mukti ini terkena imbasnya. Ada lebih dari 500 warga terjangkit ISPA di sana. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melindungi atau menyelamatkan warga yang ada di sekitar TPA Sari Mukti? Ya, kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, begitu ya, dari kabupaten setempat, dari Kesdam 3 Siliwangi, dari polisi, gitu ya, dan seluruh stakeholder BPBD, gitu yang terkait untuk membuka pos kesehatan di sana, dapur umum, gitu ya, dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bapak Ridwan Kamil. Ya, ini memang suatu bencana, musibah yang berharap kita juga segera selesai, sehingga untuk masyarakat disediakan fasilitas untuk kesehatan ini, obat-obatan, kemudian masker, begitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa menolong masyarakat akibat bencana ini. Baik, Bu Prima, imbas kebakaran ini juga mengakibatkan banyak sampah menumpuk di beberapa daerah. Lalu seperti apa pengelolaan sampah di sana pasca TPA Sari Mukti ditutup akibat kebakaran? Iya, yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kewenangan dan kewajiban kabupaten kota untuk melakukan pengolahan sampahnya ya secara mandiri, dan itu memang di peraturannya dikatakan demikian. Kami di provinsi membantu rekan-rekan kabupaten kota khususnya ada Bandung Raya dengan keterbatasan mereka yang ada. Nah, dengan adanya Sari Mukti mengalami bencana kebakaran seperti ini gitu ya, kita membuat strategi, sudah dipimpin rapat oleh Ibu Dirjen PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan dihadiri oleh pimpinan kabupaten kota juga Provinsi Jawa Barat, menandatangani kesepakatan untuk bagaimana melakukan pengurangan dan penanganan sampah khususnya di masa darurat ini dan bahkan setelah masa darurat itu selesai, begitu ya. Dan ini sebenarnya kami berharap adalah momentum yang terbaik untuk semua masyarakat bergerak bersama-sama, karena sampah ini adalah sampah dari kita semua. Gitu. Seharusnya kita yang harus bertanggung jawab atas sampah kita. Nah, ini yang merubah mindset dan perilaku, gitu ya. Dan sudah barang tentu strategi penanganan dan pengurangan oleh pemerintah kabupaten kota ini yang lagi kita dorong. Lepas dari itu, kami juga memikirkan, gitu ya, sudah 2 hari ini kita bekerja sama dengan TPTB untuk mengakses kiranya site mana yang masih bisa kita gunakan untuk menampung sampah yang kurang lebih 8.000 ton ya sejak kebakaran itu. Untuk selanjutnya setelah 8.000 ton, berharap semua elemen masyarakat bergerak. Kemarin kita sudah rapatkan dengan bank sampah, gitu ya, dengan berbagai industri pengolahan sampah, ya. Dengan komunitas-komunitas semuanya sudah bergerak untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, terakhir Bu, berdasarkan koordinasi dengan pihak kepolisian, apakah sudah diketahui penyebab pasti kebakaran di TPA Sari Mukti? Ya, sebenarnya kalau dengan kepolisian sampai dengan sekarang ya kita mengidentifikasi adalah sulit ya di luas lahan 16,5 hektar ini, dan sama dengan teman-teman di PPA Kabupaten Kota. Saya rasa ini penyebabnya memang adanya gas metan dan juga dengan panas yang relatif sangat tinggi, itu gampang sekali untuk memicu terjadinya kebakaran. Baik, terima kasih Ibu Prima Maya Ningtyas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Baik, lebih dari 500 warga desa Sari Mukti mengalami gangguan pernafasan akibat kepulan asap kebakaran TPA Sari Mukti. Selain itu, warga juga mengaku mengalami mata perih. Ratusan warga desa Sari Mukti terus berdatangan ke posko kesehatan Kesdam 3 Siliwangi sejak Rabu pagi. Mereka mengeluhkan gangguan pernapasan serta mata perih akibat kepulan asap kebakaran TPA Sari Mukti. Setidaknya lebih dari 500 warga dinyatakan terkena infeksi saluran pernapasan bagian atas atau ISPA hingga hari ini. Selain melakukan pengobatan, petugas juga memberi rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih ke rumah sakit terdekat.
Setiap harinya di atas 100 yang berobat ke tempat pos kesehatan Kesdem 3 Siliwangi dengan rata-rata keluhan mengalami gangguan napasan bagian atas, ISPA, kebanyakan seperti itu. Ada beberapa juga yang mungkin tidak bisa kami tindak lanjuti di pos kesehatan, kami rujuk ke rumah sakit terdekat, ke rumah sakit Justira. Sementara itu, salah satu warga pengidap asma mengaku sangat terdampak asap kebakaran TPA Sarimukti. Dalam sehari, penyakit asma yang ia derita kambuh hingga 3 kali. Sama sesak napas ya Pak ya, soalnya kan aku punya alergi Pak, alergi udah menahun gitu kan, udah punya asma dari lama. Apalagi kalau ada ini seperti asap-asap gitu Pak, dari malam semalam bisa 3 kali itu asma kambuh gitu Pak. Hingga hari ke-11, api di TPA Sarimukti belum padam. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas termasuk penggunaan helikopter waterbombing untuk menyiram gunungan sampah yang terbakar. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.